Bupati Pegunungan Arfak geram dengan kelakuan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak yang beberapa bulan ini jarang berada di tempat tugas. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 2 Manokwari Senin pagi melaksanakan ujian kompetensi keahlian atau UKK. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Pegunungan Arfak, Yosia Saroy, rupanya telah geram dengan kelakuan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak yang beberapa bulan ini jarang berada di tempat tugas. Terlebih lagi saat Bupati berkunjung ke sejumlah distrik dalam melaksanakan musrembang tingkat distrik, rupanya hanya beberapa pimpinan OPD yang mendampinginya. Sementara itu, kegeraman dan kekecewaan Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy ini dilontarkan dalam acara peresmian kantor Majelis Daerah Catubou yang turut dihadiri Gubernur Papua Barat, Ketua DPRD Papua Barat, Bupati Manokwari, dan juga Bupati Manokwari Selatan. Bupati mengatakan kalau selama kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Marinus Mandecan, dirinya terkesan hanya bekerja sendirian tanpa kehadiran pimpinan OPD. Pasalnya, saat pelaksanaan musrembang di tingkat distrik yang dilaksanakan di distrik Anggegida, Taige, dan Catubou, terlihat hanya segelintir pimpinan OPD yang mendampinginya. Namun saat dilaksanakan di distrik Catubou, tidak ada satupun pimpinan OPD yang hadir mendampinginya, terkecuali Kepala Bapeda Pegunungan Arfak. Atas kondisi ini, Bupati mengungkapkan kalau biasanya dirinya akan melakukan pergantian jabatan, maka banyak pimpinan OPD yang tidak ingin digantikan posisinya, sehingga biasanya ada terjadi keributan. Kantor saya itu tidak OPD yang ikut saya, jadi semua nanti baca itu kembali, baca firman Tuhan ini, renungkan. Kenapa saya seorang menyendiri? Ini birokrasi pemerintahan yang butuh atas sampai ke bawah, sampai kepala kampung, kepala distrik. Mari, tugas tadi, firman tadi semua harus camkan itu, ingat. Saya wakil bupati, kenapa kita, orang tua kita, orang ngurus, tiba dipegang selalu melakukan kamu ada tempat tugas atau tidak, ada bantu bupati atau tidak, ingat itu semua. Firman tadi sudah jelas untuk kita semua. Jangan bupati jalan sendiri. Saya ke berapa minggu ini saya ada di beberapa distrik, tidak ada OPD yang ikut saya. Masyarakat mengusulkan untuk pendidikan, kesehatan, jalan, semua yang lain tidak ada. Dan saya bilang, kemarin saya marah dengan bupati. Ini kalau kebun, saya bisa bikin kebun ini sendiri. Rumah kaki seribu saya juga bisa bikin sendiri. Lari maraton saya bisa kamu ketinggalan dan saya lari sendiri. Tapi ini butuh birokrasi pemerintahan, ini butuh dari atas sampai ke bawah. Kita semua kerjasama. Bupati juga mengingatkan kepada ASN dalam birokrasi dari kalangan suku besar Arfak di pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak agar stop untuk saling curiga mencurigai satu sama lain. Pasalnya, kata Bupati, masih banyak pejabat yang tidak percaya kalau ada keluarganya yang meninggal itu karena dipanggil Tuhan, melainkan karena dibunuh oleh Swanggi. Untuk itu, Bupati menegaskan agar kepercayaan seperti itu segera ditanggalkan. Kedua, kita semua suku besar Arfak yang ada di Manokwari Raya ini, semuanya penakut Swanggi besar. Saya lihat, satu orang meninggal tidak ada yang bilang putih Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, tidak ada. Semua ingat, kita mati ini Tuhan yang panggil.
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang Tuhan yang setawa Tuhan Tuhan mau, Tuhan yang dia Tuhan yang panggil Tuhan Tuhan dia. Itu tidak ada di otak kita semua orang Arfak ini. Stop. Ya. Sekarang ada hambang batuan Tuhan meninggal, Tuhan baku tembak, baku bunuh. Dan itu suami bunuh. Curiga sana, curiga sini, itu stop. Kita meninggal ini, kita yang bicara, saya juga besok saya meninggal. Saya punya tetek moyang di dalam dari Warsirawi sampai hidup ke Catubau sampai ke King sana tidak ada yang hidup selamanya. Kita semua miskin, kaya, tua, muda, kita semua akan meninggal. Kita stop bertobat. Injil ini sudah lama di Minambo, di Testega, di Sururei, atau di sana. Selain itu, dengan maraknya kegiatan penambangan liar khususnya emas di wilayah distrik Catubau, maka Bupati memerintahkan kepala distrik dan kepala kampung untuk mengawasi setiap lokasi penambangan. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi melaporkan. Pemirsa, setiap usulan dalam musyawarah rencana pembangunan Musrembang dilaksanakan secara berkesinambungan yang tentunya disesuaikan dengan keuangan daerah. Untuk itu, para kepala kampung dan kepala distrik untuk bisa memahami sistem perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Hal tersebut ditegaskan Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy dalam musyawarah rencana pembangunan daerah atau Musrembang tingkat distrik se-Kabupaten Pegunungan Arfak. Menurut Bupati, walaupun banyak usulan yang disampaikan ke pemerintah kabupaten, namun hanya 1 atau 2 usulan yang bisa terjawab dalam tahun berjalan. Terutama usulan yang paling prioritas dan urgen. Sebab banyak kegiatan lainnya yang juga harus dianggarkan pemerintah daerah agar semua visi misi kepala daerah dapat terwujud. Oleh karenanya, semua pembangunan yang diprogramkan pemerintah daerah dilaksanakan secara berkesinambungan. Ya itu. Jadi kita bicara banyak, usulan banyak, program banyak, tetapi pasti tahun anggaran itu ada 1 atau 2 yang nanti masuk. Ya, jangan bosan-bosan, begitu kita bicara usul-usul dari tahun kita memang belum ada anggaran. Ya, kalau ada anggaran kita tetap bangun pada saat itu, tapi tidak ada nanti bertahap dan berkesinambungan karena sistem pembangunan dan semua perencanaan, semua anggaran dan ini semua ya berkesinambungan, bertahap, tahap-tahap yang kita kerjakan. Bupati juga sangat menaruh harapan kepada para kepala distrik untuk dapat melihat berbagai potensi unggulan dari sektor pariwisata dan pertanian. Sebab Pegunungan Arfak saat ini hanya terkenal lewat pariwisata dan pertaniannya. Sehingga 2 potensi ini perlu digenjot dan dikembangkan agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal dan juga income bagi daerah. Kita punya pertanian maupun pariwisata dipegang. Untuk itu nanti kepala distrik ada potensi pariwisata ada di mana tadi sudah cerita di luar, umpama goa yang ada di Gumok sana di beberapa distrik punya kampung itu juga nanti sampaikan karena PTSP dan PTSP ada kan? Tidak ada. Karena itu kita punya potensi daerah yang kita harus jual, kita harus promosikan. Hari Senin sudah naik untuk ambil data-data. Terus pertanian, umpama di Taige ini dia persebaran pertanian luasannya berapa? 5 hektar kah, 10 hektar kah, 100 hektar kah? Itu juga. Umpama kampung Taige sendiri dia punya berapa? Jadi kita tidak bisa taruh umum bahwa ya, untuk pertanian luasannya tersebar di 10 distrik tidak seperti itu. Harus datanya jelas, akurat. Sementara itu, Kepala Bapeda Kabupaten Pegunungan Arfak, Jatmiko Irianto menjelaskan kalau usulan dalam Musrembang tingkat distrik ini nantinya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD yang memuat visi misi kepala daerah. Rencana Pembangunan Daerah Menengah Daerah, yaitu 5 tahun, yang memuat isi dari visi misi kepala daerah dan akan ditindaklanjuti oleh secara teknis yaitu Renstra dari OPD yang melaksanakan visi misi dan RPJMD dari kepala daerah. Jadi kita semuanya sekarang harus berpegang pada aturan regulasi dan dokumen perencanaan yang ada. Kalau kita mengikuti secara tertib, maka output hasil yang akan kita inginkan akan tercapai. Lepas daripada itu, ingin kami sampaikan bahwa sekarang sistem pemerintahan dalam penyelenggaraan. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, Gubernur Papua Barat menegaskan aparatur sipil negara di lingkup Pemda Pegunungan Arfak harus siap menjalankan tugas yang dipercayakan dan membantu Bupati dalam menjalankan program pembangunan. Para aparatur sipil negara Kabupaten Pegunungan Arfak diminta untuk menjalankan tugas dan amanat yang diberikan untuk menjadi pelayan masyarakat dengan bertanggung jawab. Hal ini disampaikan Gubernur Papua Barat pada Sabtu 2 April saat menghadiri peresmian kantor Majelis Daerah GPKAI Catubau. Ketegasan ini disampaikan saat mendengar langsung sambutan Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroi yang mengungkapkan bahwa masih ada pimpinan OPD dan juga ASN yang belum menjalankan tugas dengan baik, serta banyak yang tidak berada di tempat tugas atau sedang berada di Kabupaten Manokwari. Yang sudah diberikan kepercayaan menjadi ASN, menjadi pejabat-pejabat eselon 2, 3, dan juga 4. Lima tadi sudah potong kita semua. Tugas ini kan sudah dibagi habis pada semua. Ya, ini saya kita kebetulan bicara dipegang untuk menyambung dengan apa yang Bupati sampaikan. Panggil Tuhan sedikit. Jadi itu ASN. Semua orang mau jadi ASN, tapi tidak ada. Tidak semua harus jadi ASN. Kita yang Tuhan dengar jawab dan kita kepercayaan dari ASN. Semua orang untuk menjadi pejabat eselon 2, eselon 3, 4. Kali itu ditetapkan pun menjadi pejabat. Jadi harus syukuri itu ya. Selain siap untuk membantu Bupati dan Wakil Bupati untuk menjalankan pemerintahan, Gubernur juga menegaskan kepada ASN agar bijak menggunakan kendaraan dinas dan bukan digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu mobil-mobil dinas saya pernah apa itu kan turun ke kota itu plat belakang tidak saja mobil di kota sana yang ada kecil-kecil sampai itu dia ada plat belakang tidak ada plat itu. Kenapa? Mereka buka suara dia tahu itu plat Pegunungan Arfak. Ada nomor depan PB, belakangnya D, gitu. Banyak mobil saya, kenapa di plat-platan tidak ada? Ini pasti disengaja karena tadi itu. Bupati banyak tidak tinggal di Manokwari sana. Jadi biasa dulu waktu saya karakter di atas juga, itu serangan-serangan baja. Jadi memang kalau ada acara di atas jam 7, 8 pagi, 9 nanti subuh-subuh mereka naik gitu. Jam 3 naik ke atas. Saya bilang, kenapa mesti capek-capek? Tidak tidur, subuh, naik, datang bermalam tuh. Satu malam tidur di atas kan, tidak capek tuh. Untuk itu, Gubernur berharap seluruh ASN di Kabupaten Pegunungan Arfak untuk harus berada di tempat dalam rangka menjalankan tugas sebagai abdi negara, serta dapat melayani masyarakat dengan baik. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, hingga di awal bulan April 2022, laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat sudah mencapai 80%. Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat berharap yang belum mengisi sanksinya tambahan penghasilan pegawai akan ditunda. LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK, yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, menurut Kepala Inspektorat Sugiono saat diwawancarai mengatakan sekitar 80% LHKPN sudah dilaporkan. Namun ada sekitar 5 OPD yang LHKPN-nya masih kosong. Namun hal tersebut pihak Inspektorat tetap akan terus mengingatkan apabila tidak diisi LHKPN, sanksinya TPP akan ditunda. Ditegaskan sebenarnya tidak usah takut mengisi LHKPN. Justru bagi aparatur sipil negara yang tidak mengisi akan dipertanyakan oleh KPK hartanya dari mana. 80% itu. Hampir kalau nggak salah tinggal berapa saja. Ada beberapa OPD yang memang masih nol ya, masih nol. Tapi kita sementara lagi kejar. Ya kan kita sudah kasih sanksi. Kalau tidak isi LHKPN ya sanksinya TPP ditunda, gitu. Ya silakan kalau memang tidak mau. Sebenarnya nggak usah takut dengan mengisi LHKPN. Justru kalau tidak mengisi itu dipertanyakan,
hartanya itu dari mana gitu. Nah, isi aja kalau memang ada harta yang ini ya kan bisa jelaskan dari manakah, dari mana, mungkin warisan kah atau apalah gitu. Daripada tidak isi nanti dicurigai malahan. Pejabat yang belum mengisi. Sugiono menegaskan yang wajib mengisi LHKPN yaitu pimpinan daerah, eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan juga pegawai yang menduduki jabatan strategis seperti bendahara dan juga auditor. Dari yang wajib mengisi LHKPN itu pertama dari pimpinan daerah ya, itu Pak Gubernur, Wakil Gubernur, terus eselon 1 Pak Sekda, staf ahli, asisten, ya, terus eselon 2, eselon 3, eselon 4 tidak ada. Dengan jabatan strategis. Artinya jabatan strategis di sini adalah mungkin bendahara. Nah, itu wajib mengisi. Terus jabatan fungsional seperti auditor, pejabat pengawas, itu harus mengisi. Saat ini Inspektorat berupaya agar LHKPN di Provinsi Papua Barat semuanya dapat dilaporkan karena sudah di masa perekapan, mengingat batas akhir pada tanggal 31 Maret 2022 kemarin. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Selain itu pemirsa, pembayaran tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di bulan April tahun 2022 akan dibayar sesuai dengan kinerja dan kelas jabatan aparatur sipil negara di Provinsi Papua Barat. Bagi aparatur sipil negara merupakan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara. Selain itu juga memberikan motivasi dan juga dorongan agar bekerja lebih baik untuk mencapai target program yang sudah disusun di setiap organisasi perangkat daerah. Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan Melkias Werinusa dalam sambutannya saat memimpin apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat mengatakan, untuk pembayaran tambahan penghasilan tahun 2022 dari Januari hingga Maret akan dibayarkan sesuai dengan aturan lama. Sedangkan untuk masuknya pada bulan April, proses pembayarannya akan disesuaikan dengan kinerja dan juga jabatan. Biarkan sampai dengan bulan Maret mengikuti aturan yang lama. Sedangkan nanti mulai April itu disesuaikan dengan aturan yang baru, yang harus ada kinerjanya dan ada kelas jabatannya. Yang pertama. Lalu yang kedua, ingin saya sampaikan diharapkan kepada aparatur sipil negara agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara harus dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Lebih lanjut disampaikan kepada ASN yang rajin mengikuti apel gabungan setiap Senin dan Jumat merupakan aparatur sipil negara yang bangga dan juga sebagai wujud kekompakan di awal minggu yang baru dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan. ASN yang hadir pada apel pagi ini, terima kasih, apresiasi untuk semua, dan saya percaya ini bagian daripada kekompakan kita semua, kekompakan kita bersama. Jadi beberapa hal. Kepada pemimpin dan juga staf yang beragama Muslim, selamat melaksanakan ibadah puasa. Khusus di bulan puasa, jam masuk kantor dimulai pada jam 8 pagi dan pulangnya pada pukul 14.30 atau setengah 3 sore. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kantor Majelis Daerah Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia GPKI Catubow Sabtu 2 April diresmikan oleh Gubernur Papua Barat bersama 3 bupati, yakni Bupati Pegunungan Arfak, Manokwari, dan Manokwari Selatan. Peresmian Kantor Majelis Daerah GPKI Catubow ditandai dengan pembukaan selubung papanama dan pengguntingan pita yang dilakukan oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan. Dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti Kantor Majelis Daerah dilakukan secara bersama oleh Gubernur, Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy, Bupati Manokwari Hermus Indo, dan Bupati Manokwari Selatan Markus Waran.
Peresmian kantor Majelis Daerah diawali dengan ibadah syukur yang dihadiri Ketua Umum Majelis Daerah GPKAI Daniel Rukan, Ketua DPRD Papua Barat, Asisten 2 Sekda Papua Barat, Kepala Dinas Sosial Papua Barat, pimpinan OPD terkait, serta jemaat GPKAI Catubo. Pada peresmian kantor Majelis Daerah GPKAI yang berlangsung Sabtu 2 April kemarin, dilakukan juga peletakan batu pertama pembangunan gedung aula kantor Majelis Daerah. Gubernur Papua Barat pada kesempatan tersebut juga menyampaikan diresmikannya kantor Majelis Daerah merupakan hasil dari iman dan percaya yang sungguh dari jemaat. Ya, gedung ini tidak begitu saja hadir, ya. Tapi kita yakin dan imani bahwa umat, ya, terutama yang ada di distrik Catubo, ya, mereka beriman yang luar biasa kepada Tuhan. Ya, mereka berlutut, ya, berdoa dengan ya, air mata, dengan keringat. Tuhan dengar doa itu, Tuhan jawab doa itu. Ya. Tuhan ketuk ya, anak-anak Tuhan, baik sebagai gubernur, bupati, dan semua pejabat yang ada, dan juga semua pihak, baik sebagai kontraktor atau pengusaha dan lain-lain. Ini semua adalah potensi Tuhan. Sepanjang kita berdoa, ya, kita minta Tuhan, pasti Tuhan dengan jawab, dan Tuhan ketuk hati setiap anak-anak Tuhan, ya, mengantar langkah datang kepada panitia dan menyembah, baik itu berupa dana, dan tapi juga berupa dana, tenaga. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum GPKAI Pendeta Daniel Rukan menyampaikan adanya kantor Majelis Daerah GPKAI di Catubo merupakan bukti dari komitmen bersama untuk mewujudkan misi pelayanan. Komitmen kita semua, baik pihak gereja, adat, pemerintah, untuk mewujudkan misi kerajaan Allah di bumi yang olehnya kita ada sebagaimana ada hari ini. Pemerintah dari provinsi dan 3 bupati, walaupun ada kesempatan lain, dan ini membuat hati saya penuh dengan syukur karena untuk melanjutkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dan kerja kita. Sebagai Ketua Majelis Umum, merasakan bagaimana kasih Tuhan lewat uluran tangan anak-anak Tuhan. Izinkan saya Pak Gubernur hari ini mewakili GPKAI se-Indonesia. Ada 63 MD termasuk MD Catubo menyampaikan terima kasih oleh karena Bapak sudah menjadi alat di tangan Tuhan. Semua majelis daerah, majelis jemaat harus menggunakan fasilitas ini untuk fungsi untuk apa kita dipilih, dipercayakan untuk melayani. Sebagai Ketua Umum GPKAI, dirinya berharap para Ketua Majelis Daerah GPKAI dan juga hamba Tuhan untuk setia mengerjakan pekerjaan Tuhan, yakni melanjutkan pembinaan iman, sehingga ada kemajuan di bidang kerohanian, sebab pembangunan secara fisik dan rohani harus sama-sama sejalan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pembangunan rumah pastori Jemaat GKI Efrata Wosi sebagai bentuk sarana penunjang meningkatkan kualitas pelayanan dalam hidup jemaat, Jumat 1 April diresmikan oleh Bupati Manokwari Hermus Indo. Rumah pastori 3 Jemaat GKI Efrata Wosi yang dibangun dalam kurun waktu 5 bulan yang berukuran 12 x 17 meter diresmikan Bupati Manokwari Hermus Indo pada Jumat 1 April 2022. Diawali dengan ibadah syukur yang dihadiri anggota DPRD Manokwari, Wakil Ketua Klasis GKI Manokwari, Pendeta Melkias Warfandu, serta PHMJ dan Jemaat GKI Efrata Wosi. Bupati Manokwari dalam sambutannya menyampaikan pembangunan rumah pastori tidak semudah membalik telapak tangan, namun melalui sebuah perjuangan. Pembangunan rumah pastori tentu menjadi bagian dari upaya mensukseskan pembangunan di Manokwari, khususnya di bidang keagamaan. Dengan dibangunnya rumah pastori, maka PHMJ dan jemaat telah menunjukkan eksistensi dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana bagi hamba Tuhan guna menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada umat Tuhan. Oleh sebab itu, GKI di Tanah Papua sebagai gereja yang tua di Tanah Papua yang memiliki nilai histori di Tanah Papua harus tetap menunjukkan eksistensinya. Pembangunan rumah pastori ini memiliki nilai yang strategis bagi kita semuanya. Kenapa? Karena saya kira GKI sebagai gereja yang tua dan besar di Tanah Papua
serta melayani di tanah Papua. Harus tetap menunjukkan eksistensinya, tetapi juga harus berada di garda terdepan untuk memberikan contoh bagi seluruh gereja yang ada di tanah Papua. GKI adalah gereja tuan rumah, bukan gereja pendatang di sini, tapi gereja yang lahir dan besar dari tanah ini. Kita berharap sebagai tuan rumah, gereja ini harus kaya akan segala sesuatu. Gereja ini tidak boleh kalah dari gereja-gereja lain, tapi gereja ini harus menjadi yang termaju dan juga terdepan dalam semua pencapaian. Lebih lanjut disampaikan Bupati bahwa apa yang dicapai oleh Jemaat GKI Efrata Wosi kiranya menjadi contoh bagi jemaat lainnya di Kabupaten Manokwari. Dengan dibangunnya rumah pastori yang ketiga bagi para pendeta yang melayani di Jemaat GKI Efrata Wosi, kiranya dapat meningkatkan pelayanan dalam hidup berjemaat. Kehadiran rumah pastori ini akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan di dalam hidup berjemaat. Kita tahu hamba-hamba Tuhan kita, hamba-hamba Tuhan kita adalah pejabat dari Tuhan sendiri. Tidak boleh lemah dan menunjukkan kelemahannya. Jadi menyediakan fasilitas yang terbaik bagi hamba Tuhan, bukan karena dia hamba Tuhannya, tetapi menghormati Tuhan yang memiliki pekerjaan yang memberikan kepada kita untuk melayani, menghadirkan fasilitas yang terbaik seperti ini. Itu penghormatan kepada Tuhan, tapi juga penghormatan kepada diri kita. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Manokwari, kami mengapresiasi dan menyampaikan selamat dan sukses atas pembangunan rumah pastor ini. Bupati Manokwari juga menyampaikan saat ini gereja juga merupakan aktor penting dalam pembangunan. Untuk itu memperkuat gereja dalam semua aspek menjadi hal yang penting untuk pemerintah berkontribusi dalam pembangunan gereja. Bupati Manokwari usai melakukan pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya rumah pastori bersama dengan Wakil Ketua Klasis GKI Manokwari, anggota DPRD Kabupaten Manokwari, serta PHMJ juga melihat langsung isi dari rumah pastori. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Manokwari Hermus Indo menyerahkan bantuan dana kepada panitia pelaksana dalam rangka mendukung program seminar wanita Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia se-Papua Barat pada bulan Juni mendatang. Penyerahan bantuan dana kepada panitia penyelenggara seminar wanita Gereja GPKAI se-Papua Barat pada Juni mendatang di Jemaat Busia Mei, Betel Menyambau, dilakukan oleh Bupati Hermus Indo Sabtu pagi saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka peresmian gedung kantor Majelis Daerah GPKAI Catubau. Usai menyerahkan bantuan dana sebesar 200 juta, Hermus Indo menyampaikan, seminar wanita GPKAI se-Papua Barat akan diikuti oleh wanita GPKAI dari Majelis Daerah Manokwari. Mengingat pemerintah bertanggung jawab agar pelaksanaan seminar dapat berlangsung dengan baik. Hari ini saya bersama-sama dengan Pak Gubernur, kemudian Bupati Pegaf dan juga Bupati Mansel, kami diundang oleh Majelis Umum dan juga Majelis Daerah Catubau dalam rangka peresmian gedung kantor Majelis Daerah MD Catubau. Dan dalam perjalanan menuju Catubau saya singgah di Menyambau untuk menyerahkan bantuan dalam rangka penyelenggaraan seminar wanita seminar wanita GPKAI. Ada 26 MD di seluruh provinsi Papua Barat yang juga akan hadir di Menyambau dan melibatkan juga ibu-ibu atau wanita GPKAI dari Kabupaten Manokwari. Jadi Kabupaten Manokwari, sehingga Kabupaten Manokwari juga merasa bertanggung jawab untuk membantu panitia penyelenggaraan seminar ini, karena tentu banyak orang akan hadir di sini dan tentu panitia harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua
masyarakat. Bupati Hermus berharap melalui seminar wanita GPKAI yang mayoritas suku Arfak bisa memperoleh pencerahan dan peningkatan kapasitas dalam rangka membangun diri serta ikut mendukung pembangunan di Papua Barat. Wanita GPKAI, terutama perempuan Arfak yang berdomisili di 4 atau 5 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat ini bisa mendapatkan pencerahan, kemudian juga peningkatan kapasitas untuk bisa membangun diri dan juga bisa membangun keluarga dan berpartisipasi dalam membangun masyarakat di Provinsi Papua Barat, terlebih khusus di Kabupaten Pegunungan Arfak, Manokwari dan juga Manokwari Selatan. Ya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor menyatakan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 harus diarahkan untuk menjawab permasalahan dan isu krusial yang dihadapi daerah, yaitu kemiskinan, kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang belum memadai, serta pemerataan infrastruktur dasar. Dokumen perencanaan yang disusun organisasi perangkat daerah atau OPD harus selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dengan tetap mengacu pada visi dan misi kepala daerah. Hal itu ditegaskan Mambor pada saat membuka forum OPD dan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah atau Musrembang RKPD tahun 2023 yang berlangsung di Kampung Niap, Distrik Ron baru-baru ini. Maka para pimpinan organisasi perangkat daerah harus dapat memahami apa yang sangat prioritas dengan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Teluk Wondama tahun 2026. Visi-misi tidak banyak, cuma 3 saja. Pertama, kualitas SDM, kedua tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup bukan berarti lingkungan alam dan sekitarnya, seluruh lingkungan sampai manusia dan lain-lain. Dan yang ketiga tentang reformasi birokrasi. Forum OPD dan Musrembang RKPD tahun 2023 mengusung tema pemulihan sosial ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat Teluk Wondama. Bupati berharap tahun 2022 dan 2023 bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat setelah 2 tahun terakhir terpuruk akibat pandemi COVID-19. Karena itu dia juga meminta semua OPD merumuskan kebijakan yang bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Forum OPD dan Musrembang RKPD tahun 2023 dilaksanakan di Kampung Niap, Distrik Ron, dan ini menjadi pertama kalinya forum untuk merumuskan agenda pembangunan daerah yang dilakukan di luar pusat kabupaten. Pada pemulihan sosial ekonomi masyarakat sebagai kelanjutan dari tujuan utama pembangunan tahun 2022 ini. Ya, kita sudah banyak diskusi sepanjang tahun. Ya, sejak 2019, 2020, 2021. Tentunya wabah Covid ini memberikan pengaruh yang besar terhadap ekonomi daerah, terutama ekonomi masyarakat. Dan ini menjadi catatan penting untuk kita semua, sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi kita, kebijakan pembangunan kita di tahun lalu dan tahun ini kita sudah mulai lebih fokus. Selain itu, dengan musrembang yang dilakukan di kampung, ada dampak ekonomi yang bisa didapatkan masyarakat setempat melalui aktivitas jual beli komoditas lokal seperti ikan, kuliner, juga kerajinan tangan. Dari Kabupaten Teluk Wondama, Zack Adonara, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 2 Manokwari, Senin pagi melaksanakan ujian kompetensi keahlian atau UKK bagi 392 siswa kelas 3 yang berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 4 hingga 7 April 2022. Pelaksanaan ujian kompetensi keahlian UKK akan berlangsung selama 4 hari, yakni mulai dari tanggal 4 April hingga 7 April 2022 yang serentak dilaksanakan oleh tingkat sekolah kejuruan yang ada di wilayah Papua Barat yang khususnya diikuti kelas 3.
Pembukaan UKK yang berlangsung di Gedung Aula SMK Negeri 2 Manokwari Senin pagi dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Doansiba, yang turut dihadiri para guru dan sejumlah dunia industri yang ada di Kabupaten Manokwari. Barnabas Doansiba dalam arahannya kepada para siswa mengingatkan, melalui ujian kompetensi keahlian, maka para siswa kelas 3 diharuskan menggunakan waktu ujian UKK dengan sebaik-baiknya. Karena yang menentukan masa depan mereka bukan dari guru maupun para penguji dari dunia industri, melainkan siswa itu sendiri. Olehnya itu, ia berharap pelaksanaan UKK ini bisa diikuti dengan baik dan terus belajar. Sebaik mungkin. Sekali lagi, tolong gunakan waktu ini sebaik mungkin. Karena hari esok, masa depan kita sendiri yang tentukan dari sekarang. Bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Bapak Ibu guru, teman-teman, penguji-penguji ini hanya memperkuat, mendorong, membina para siswa sekalian. Masalah ke depan, Anda sendiri yang akan menentukan. Mulai start saat ini, Anda sendiri yang akan menentukan. Saya ini ke depan saya mau apa? Saya ke depan saya mau jadi apa? Apakah mau jadi senior-senior Anda? Mau jadi Bapak Ibu guru? Atau mau jadi saya? Anda sendiri yang menentukan. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Manokwari Regina Wutoi berharap setelah ujian kompetensi keahlian, para siswa sepenuhnya bisa memasuki dunia kerja dengan capaian standar yang dibutuhkan di dunia industri saat ini. Baik yang berada di wilayah Manokwari maupun secara nasional. Sehingga momen ini sangat penting guna meraih nilai yang dapat dipertanggungjawabkan oleh mereka. Peserta didik kami ini kami harapkan sepenuhnya bisa memasuki dunia kerja dengan capaian kompetensi standar yang dibutuhkan di industri, baik di Kota Manokwari, di Provinsi Papua Barat, maupun secara nasional. Sehingga momen ini sangat penting dan nilai dari para peserta kurang lebih 392 ini murni dari para asesor. Mungkin ini yang perlu diketahui oleh Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Seksi, Bapak Pengawas, dan akan disahkan sertifikatnya oleh penguji eksternal, Kadin, dan Kepala SMK Negeri 2 Manokwari. Sebelumnya dalam laporan Ketua Panitia Darmin mengatakan, jumlah peserta ujian kompetensi keahlian adalah 392 peserta. Dan jumlah program keahlian ada 11 program yang terdiri dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, teknik bisnis konstruksi dan properti, teknik desain permodelan dan informasi bangunan, teknik permesinan, teknik pengelasan, teknik komputer dan jaringan, multimedia dan geologi pertambangan. Jumlah peserta uji kompetensi keahlian adalah 392 peserta. Jumlah program keahlian adalah sebanyak 11 program keahlian yang terdiri dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, teknik bisnis konstruksi dan properti, teknik desain pemodelan dan informasi bangunan, teknik audio video, teknik pemesinan, teknik pengelasan, teknik komputer dan jaringan, multimedia, teknik instalasi tenaga listrik, dan geologi pertambangan. Secara simbolis, Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat yang didampingi Kepala SMK Negeri 2 Manokwari menyematkan kartu tanda peserta kepada perwakilan 2 orang siswa kelas 3. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam rangka misi pengamanan perbatasan di wilayah NKRI, kapal perang Republik Indonesia KRI Teluk Pintuni melakukan patroli di wilayah Papua dan perbatasan NKRI Papua New Guinea. Kapal perang yang berjenis landing ship tank yang merupakan karya anak bangsa yang dibuat di galangan kapal Lampung, memiliki panjang 120 meter dengan kemampuan angkut tank dan juga 900 pasukan. Sementara ini sedang bersandar di Pelabuhan Fasarkan TNI Angkatan Laut sebelum bertolak menuju Jayapura pada Selasa 5 April 2022 besok.
Komandan KRI Teluk Bintuni 520 Letkol Laut Agung Ariwibowo yang ditemui wartawan menyampaikan bahwa kapal yang dikomandaninya mendapatkan tugas untuk mendukung angkutan laut militer prajurit TNI Angkatan Darat berikut materialnya menuju Papua guna melaksanakan penugasan sebagai satuan tugas operasi pengamanan perbatasan RI Papua Nugini di wilayah Papua. Selain itu pihaknya juga mempunyai tugas untuk menjaga pengamanan di perairan yang saat ini berada di wilayah Koarmada 3. Di mana sesuai perintah bahwa kehadiran KRI Teluk Bintuni adalah bentuk implementasi dalam menjaga keamanan di perairan wilayah Papua. Kita juga memasuki di wilayah perairan Papua. Jadi selain tugas dan fungsi dari Kolin Lamil untuk serpas maupun personil maupun material dan logistik ke wilayah operasi, kita juga mempunyai tugas untuk menjaga keamanan wilayah perairan yang saat ini berada di wilayah Koarmada 3. Dari Panglima Koarmada 3 juga menekankan bahwa kehadiran KRI ini adalah bentuk implementasi dari kehadiran untuk menjaga keamanan di perairan. Komandan KRI Teluk Bintuni Agung Ariwibowo berharap kehadiran KRI Teluk Bintuni di perairan wilayah Papua, terutama tindakan pengamanan, mulai dari kedaruratan, bahaya navigasi dan kecelakaan laut bisa secepatnya ditangani sebagai anggota TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas negara. Kehadiran kita ini karena wilayah kita yang sangat luas, kemudian unsur-unsur kita yang berada di laut ini diharapkan dengan kehadiran kita di laut, apabila ada tindakan-tindakan keamanan di sini dalam arti secara geografis, di mana mulai dari perjalanan kita dari Sorong, Manokwari maupun ke Jayapura itu lebih dekat dengan laut luas, sehingga kedaruratan, kemudian bahaya navigasi ataupun kecelakaan laut, itulah fungsi utama kita apabila hadir di laut, sehingga cepat untuk bereaksi ataupun aksi untuk membantu. Diketahui bahwa Fasarkan TNI Angkatan Laut Manokwari saat ini memiliki tugas pokok sebagai fasilitas yang mendukung pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan bagi unsur-unsur KRI yang beroperasi di wilayah kerja Koarmada 3, sehingga mampu mendukung penuh setiap tugas, terutama KRI yang melaksanakan tugas di wilayah Papua Barat dan Papua. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah bagi umat muslim. Bupati Manokwari menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga keamanan serta kedamaian kota Manokwari. Dalam rangka pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022 bagi umat muslim khususnya di Kabupaten Manokwari, atas nama pemerintah daerah, Bupati Hermus Indo menghimbau agar seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menjaga keamanan dan kedamaian. Hal ini tentu diharapkan agar kondisi kota Manokwari selama ibadah puasa berlangsung dalam suasana yang aman, nyaman, dan damai. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk memberikan keleluasaan kepada umat muslim di Manokwari untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan. Dalam rangka pelaksanaan ibadah puasa 1443 Hijriah tahun 2022, maka pemerintah Kabupaten Manokwari menghimbau pada semua masyarakat di Kabupaten Manokwari dari semua suku, agama, ras, dan golongan. Pertama, marilah kita jaga situasi keamanan, dan Kamtibmas di Kabupaten Manokwari dalam rangka mewujudkan Kabupaten Manokwari yang kondusif, aman, nyaman, dan damai, dan memberikan keleluasaan kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Manokwari untuk melaksanakan ibadah puasanya di tahun ini dengan sebaik-baiknya.
Selain menghimbau agar masyarakat menjaga kedamaian di Kota Manokwari, Bupati juga menghimbau kepada seluruh umat non-muslim di Manokwari untuk ikut menjaga dan menciptakan kerukunan antar umat beragama dan juga memberikan kesempatan kepada umat muslim menjalankan ibadah puasa. Kepada umat non-muslim di Kabupaten Manokwari, saya menghimbau agar kita menjaga kerukunan antar umat beragama, terutama kita memberikan penghormatan, penghargaan, dan juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Manokwari untuk dapat beribadah, melangsungkan ibadah puasanya di bulan yang sangat fitri ini, seraya memohon dukungan doa dan mengharap pertolongan Tuhan nyata bagi seluruh umat di Kabupaten Manokwari. Pelaksanaan ibadah puasa di tahun 2022 hendaknya diartikan sebagai sebuah ibadah dalam rangka mensyukuri kemenangan seluruh anak bangsa, tetapi juga umat Tuhan di Kabupaten Manokwari atas penyertaan Tuhan kepada seluruh umat di tanah air. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi terakhir, pemirsa Majelis Rakyat Papua Barat banyak menerima masukan dari masyarakat Fak-Fak saat melakukan kunjungan dalam masa reses pertama tahun 2022. Guna menjaring aspirasi masyarakat, Jumat 1 April 2022, Majelis Rakyat Papua Barat melakukan kunjungan ke Kabupaten Fak-Fak dalam masa reses pertama dan mendengar langsung masukan dari masyarakat. Bupati Fak-Fak Untung Tamsil saat menyampaikan sambutan sangat mengapresiasi langkah MRPB yang datang langsung ke Fak-Fak guna menjaring aspirasi masyarakat. Terima kasih, di mana atas perkenaannya kita semua bisa hadir dalam kegiatan yang sangat mulia ini untuk bersama-sama kita merumuskan, mengusulkan pendapat pikiran kita keluarga besar dari Karas hingga Tomanggi, di gunung dan di pantai, sebagai bentuk perwujudan untuk bersama-sama membicarakan arah dan juga tujuan pemerintah dan negara Republik Indonesia saat ini di dalam berbagai isu-isu permasalahan yang kita lihat dalam konteks kewilayahan negara kita, juga beberapa usulan-usulan tentang pembentukan DOP dan juga usulan-usulan terhadap bagaimana pembangunan secara terintegrasi dari pusat hingga ke daerah. Sementara itu, Wakil Ketua MRPPB, Sirilius Adopak, kepada awak media mengatakan, penjaringan dilakukan guna memperoleh aspirasi dari masyarakat terkait berbagai isu. Antara lain, pemekaran daerah otonom baru di tanah Papua, kursi DPRK dan DPRP, jalur otsus, serta isu terkait upaya tangkal radikalisme. Baik, jadi apa yang telah kita bahas hari ini terkait dengan penyaringan aspirasi kami MRPPB Barat, khususnya perwakilan dari Kabupaten Papua. Hari ini sesuai dengan topik yang ada, yaitu radikalisme, lalu bagaimana isu terkait dengan banyak ide-ide bermunculan terkait dengan pengusulan daerah baru, lalu kota khusus terkait dengan kursi DPRK dan DPRP, jalur otonomi khusus yang telah disiapkan regulasi di Undang-Undang 1. Hari ini ya kita bertemu dengan masyarakat adat yang umumnya semua ada perwakilan perempuan, perwakilan organisasi, dan ada pimpinan dan seluruh anggota Dewan Adat dan lembaga masyarakat adat. Yang akhirnya kita bisa simpulkan bersama bahwa ada beberapa catatan penting bahwa terkait dengan daerah otonomi baru, perkembangan diskusi banyak mengarah ke setuju terkait dengan pemekaran. Penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan Majelis Rakyat Papua Barat mendapat tanggapan positif dari beberapa tokoh, di antaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan yang berlangsung di salah satu hotel di Fak-Fak. Dari Kabupaten Fak-Fak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.